Tepatnya sih bukan ketemu. Tapi itu perempuan pernah bikin aku susah. Dia pernah nabrak aku dan jatuhin makanan ke baju aku. Ya ampun, Centini tuh bener-bener selalu bikin masalah ya. Ternyata dia tuh bukan cuman ngerusak rumah tangga aku aja, nyusahin Mas juga. Udah deh, biar aku labrak aja dia. Fir, tunggu. Biar aku aja yang ngurusin dia. Jangan di tempat umum seperti ini, nggak enak. Ya. Apartemen lo, gue kan bisa ketemu Pipit sekalian. Emang Pipit gimana kabarnya? Baik-baik kan? Udahlah, Fir. Soal Pipit kan gue udah pernah bilang sama lo. Gue akan jagain dia, gue janji. Yang mau ngomong sama lo tuh bukan gue sebenarnya. Tapi Mas Gio. Mas Gio? Loh, emangnya Mas Gio ada di Jakarta? Iya, kenapa? Kamu kaget? Mas kok gak kasih kabar sih kalau pulang ke Jakarta? Ngapain aku bilang-bilang sama kamu? Toh kamu juga bukan siapa-siapanya Restu lagi kan? Fir, aku tuh kecewa sama kamu. Aku pikir kamu cerai dari Restu itu gara-gara kalian berdua emang udah gak cocok. Dan aku pikir juga ngapain aku ngurusin rumah tangga kalian. Tapi ternyata kamu yang ngotot minta cerai dari Restu. Mau kamu tuh sebenarnya apa sih? Loh, Mas itu datang ke Jakarta terus ngungkit-ngungkit soal perceraian aku dan Restu. Maksud Mas apa sih? Aku gak suka dipojokin kayak gini, Mas. Lagi pula itu kan udah masa lalu. Ya masa lalu. Kamu sama Restu tuh emang masa lalu. Tapi kamu mikirin gak masa depannya Pipit? Hah? Kamu tuh ibu macam apa sih? Aku sampai lihat Pipit ada di rumahnya Kinan. Hak asuh Pipit itu ada di tangan kamu kan? Kenapa sekarang kamu kasih ke Kinan? Kamu tuh sebenarnya bisa ngurus anak apa enggak sih? Mas, kenapa Mas salahin aku? Mas harusnya tahu dong Pipit itu masih terpukul atas perceraian aku dan Restu. Harusnya Restu malah ada di sini buat nenangin Pipit, bukannya malah kabur nggak tahu kemana. Ya, terus kamu mau nyalain Restu sekarang? Firna, denger ya. Restu itu sama sekali tidak mau bercerai dari kamu. Tapi kamu yang paksa dia untuk bercerai. Dia itu sempat konsultasi sama aku. Dia tanya sama aku, ini bagaimana Mas mengenai pernikahan aku? Ya aku bilang ya kalian lanjutin aja, toh kalian juga masih saling cinta kok. Tapi ternyata, aku nggak nyangka kamu itu bisa merendahkan adik aku sampai seperti itu. Nuduh inilah, nuduh itulah. Nggak ngerti aku sama kamu. Mas, aku itu nggak asal nuduh. Semua ini memang salah Restu. Aku punya kok buktinya. Lagian walaupun hak asuhnya Pipit ada di tangan aku, bukannya dia, harusnya dia ada di sini. Dia itu bantu aku nenangin Pipit. Bukannya malah hilang, nggak tahu kemana. Aku pun nggak tahu sampai sekarang dia ada di mana. Di telepon juga nggak aktif, dicari kemana-mana nggak ada. Terus aku mesti apa? Dan ini semua salah aku, iya. Iya dong, ini semua emang salah kamu. Karena memang kamu yang meminta dia untuk cerai tanpa memikirkan masa depannya Pipit. Ya salah kamu dong. Udahlah, udah. Kalian tuh ngabisin energi aja, nggak ada jalan keluarnya. Mas Gio, kamu tahu nggak Restu di mana? Ya itu masalahnya, aku juga nggak tahu dia di mana sekarang. Setelah putusan perceraian itu, dia ada ngubungin aku sekali. Dia tanya sama aku mengenai hak perwaliannya Pipit. Dia juga bilang sama aku kalau dia merasa tertekan, dia merasa kehilangan. Tapi setelah itu aku nggak bisa ngubungin dia lagi. Dan itu juga salah satu alasan aku kembali ke sini. Restu. Kamu kemana sih? Semua jadi ribet kayak gini. Kinan, kayaknya Centini itu tahu deh di mana Restu. Harusnya dia tuh kasih tahu aku di mana Restu dan aku bisa lebih paksa dia untuk kasih tahu aku. Ini Centini siapa lagi sih? Centini ini siapa? Kenapa sih kamu nggak mau disalahin? Sekarang malah nyala-nyalain orang lagi. Aku nggak salah kok. Aku tahu ada apa-apa antara Restu dan Centini. Buktinya belum lama ini Restu itu kirim bingkisan ke Centini dan isinya baju-baju bagus, Mas. Kalau Centini itu bukan seorang yang spesial buat Restu, ngapain Restu kirim itu ke Centini?
Sudah ndak bau lagi. Tinggal dikeringin, terus disetrika, dibalekno. No Centini, no. Centini, atau meni saya pisan jaketnya. Iya, kelihatan bener bagus bahannya. Ya, permisi nggih Ibu-ibu. Centini mau kemana? Jangan buru-buru gitu dong, ngobrol dulu nape. Iya, tahu. Soalnya Centini itu mau langsung kerja, jadi buru-buru. Nyun sewu nggih, Bu. Maaf ya, saya juga mau kerja. Iya, mau kerja aja sana. Dikerjain. Ayo, ayo. Bu Tuti, kagak usah ngelamun kenapa Bu Tuti? Kalau ngelamun ntar yang aja kagak konsen jualannya. Iya Bu Tuti, jangan kayak orang kecapean gitu atau emang capek Bu Tuti teh. Kalau capek mah istirahat aja atuh Bu. Saya minta semur jengkol malah nggak dikasih apa-apa. Maaf loh ya, saya bukannya sakit, bukannya capek, tapi saya lagi sedih. Saya kangen sama Ropi. Biasanya kan ada yang bantuin saya. Sekarang nggak ada Ropi, nggak ada yang bantuin. Saya kangen banget sama Ropi. Elah Bu Tuti, Ayo juga ikut sedih nih, Po. Pan Ayo juga ikut-ikutan ngusir Bang Pi, Ibu. Ya elah, ibu-ibu pada lebay. Nih juga nih Bu Tuti, bikin baper aja alias bawa perasaan. Nih ya, Bang Pi itu udah gede, jadi udah bisa ngurus dirinya sendiri, kagak usah ditangisin. Ya Allah, Pak Nuning. Wajar dong seorang ibu itu kalau jauh dari anaknya tuh mikir, sedih. Namanya juga orang tua sama anak. Kalaupun misalkan sampean suatu saat punya anak, sampean pasti bisa merasakan seperti itu. Gimana jauh dari anak? Lu nih bener kata Centini. Lo belum punya anak sih, jadi lo kagak bisa ngerasain gimana rasanya jadi ibu. Bener. Jangan-jangan Nuning sih belum pernah dikangenin sama ibunya, tak? Si Gana mah gitu. Ya elah, ini bagaimana sih pada ngurusin hidup Aye? Aye kagak selera makan tuh jadinya. Tapi bener ya kata Nuning, semenjak Bu Tuti sedih kayaknya masakannya kurang sedep ya. Iya, bener juga ya. Padahal kan biasanya teh kalau saya di sini nih ya, makan gorengan aja bisa 5. Sekarang mah malah dikasih 4. Udahlah, nggak asik sekarang mah, mendingan kita pulang aja lah. Ya, Cen ya. Ya, pulang dulu ya. Udahlah, yuk Bu Tuti jangan nangis ya. Jangan sedih. Walaupun Bang Pi itu ndak ada di samping sampean, Centini bantu sampean ya. Maaf loh ya. Kan Centini kerja kantoran, masa mau bantuin Nyak jualan nasi uduk? Gini, Centini minta sampean saiki bungkus nasi uduk 10. Centini mau jualin di kantor. Siapa tahu bisa bantu terus laku. 10 nasi uduk. Centini, Bu Tuti, ngapain sih pada bisik-bisik? Kelihatannya seru bener. Yang kenceng kenapa biar Aye denger, ya? Enggak, Centini nggak akan kasih tahu ngomong apa. Soalnya kalau Centini kasih tahu yang ada malah sampai jadikan bahan gosip. Maaf loh ya, Centini bener. Nanti kalau Nuning tahu malah jadi heboh. Agak seru lagi nih mah. Mudah-mudahan urusanku hari ini dimudahkan oleh Gusti Allah. Siapa tahu kalau laku, ibunya Bang Pi bisa sedikit terhibur. Mas, itu tuh yang namanya Centini. Dia bekas OG di kantornya Restu. Kayak pernah lihat dia di mana ya? Mas Gio pernah ketemu sama dia? Aduh, Pak. Oh, iya. Tepatnya sih bukan ketemu. Tapi itu perempuan pernah bikin aku susah. Dia pernah nabrak aku dan jatuhin makanan ke baju aku. Ya ampun, Centini tuh bener-bener selalu bikin masalah ya. Ternyata dia tuh bukan cuman ngerusak rumah tangga aku aja.
Nyusahin Mas juga. Udah deh, biar aku labrak aja dia. Fir, tunggu. Biar aku aja yang ngurusin dia. Jangan di tempat umum seperti ini, nggak enak. Ya?